Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Terima kasih telah mengklik video ini. Untuk materi pembelajaran prakarya kewirausahaan, kita akan mempelajari tentang budidaya ikan konsumsi, yaitu produksi pembenihan ikan konsumsi. Ini adalah kompetensi dasarnya. Untuk kompetensi pengetahuan, kita diharapkan dapat memahami perencanaan usaha budidaya pembenihan ikan konsumsi meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Lalu untuk kompetensi keterampilan, kita diharapkan dapat membuat perencanaan usaha budidaya pembenihan ikan konsumsi meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Ya, untuk budidaya ikan konsumsi ini adalah daftar materi pembelajaran yang akan kita pelajari. Ada perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi ya. Lalu yang kedua, produksi pembenihan ikan konsumsi. Lalu yang ketiga, perhitungan titik impas usaha pembenihan ikan konsumsi. Lalu yang keempat, strategi promosi produk usaha pembenihan ikan konsumsi. Dan terakhir, laporan kegiatan usaha pembenihan ikan konsumsi. Untuk saat ini kita akan mempelajari yang bagian B-nya, yaitu produksi pembenihan ikan konsumsi. Ya, untuk sistem produksi, sebelum melakukan budidaya ikan lele diperlukan adanya sistem produksi untuk mengetahui menentukan dan memilih bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan bergantung pada proses budidaya, yaitu persiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Ya, ini adalah sebuah bagan ya, sistem produksi budidaya ikan lele. Ini yang pertama, kita harus melakukan persiapan media pemijahan, yaitu dengan cara kita bisa membuat kolam ya dengan bahan terpal. Lalu yang kedua, kita bisa buat kolam dengan berdasar semen. Untuk terpal kita butuh terpal ya, kemudian bambu atau besi melingkar, lalu media air untuk ikan hidup. Kemudian untuk kolam semen kita butuh satu semen ya, yang kedua pasir, lalu ketiga batu bata atau batako. Untuk yang lebih murah mungkin kita bisa gunakan batako, atau yang terbaru kita bisa gunakan hebel. Lalu yang keempat, air ya untuk media hidup ikan. Lalu yang terakhir adalah paralon. Ini bisa kita gunakan untuk pembuangan airnya. Lalu proses yang kedua yaitu proses pemeliharaan induk dan pemijahan induk. Pemijahan itu artinya untuk ikan lele dapat berkembang biak atau reproduksi, itu namanya pemijahan. Ya, yang pertama ya, kita butuh indukan ikan lele yang berkualitas. Lalu yang kedua, pakan yang memiliki protein tinggi seperti Tubivex atau disebut juga kalau bahasa Indonesia cacing sutra. Lalu yang ketiga, butuh sapu ijuk untuk tempat telur ya, atau untuk kakaban. Lalu yang keempat, kita butuh ovaprium jika menggunakan sistem pembenihan buatan, jadi untuk meningkatkan hormon di ikan betinanya. Ini proses pembuatan ya, jadi pemijahan buatan. Lalu yang ketiga, proses untuk penetasan telur. Nah, ini kita butuh sapu ijuk ya untuk tempat telur atau kakabat, nanti telurnya akan menempel di sapu ijuk. Lalu proses yang keempat yaitu pemeliharaan larva dan benih. Nah, ini kita butuh pakan yang memiliki protein tinggi seperti tadi Tubivex atau cacing sutra. Nah, ini sistem produksi keseluruhan dari budidaya ikan lele. Ya, di sini ada macam-macam tipe kolam ya. Yang pertama, kita bisa pakai kolam tanah. Nah, jika kita memiliki lahan yang luas, kita bisa pakai kolam tanah ini ya, kalau punya lahan yang luas. Lalu yang kedua, kita bisa memakai jenis kolam semen. Sama ya, ini kolam semen tergantung lahan kalian. Jika luas bisa pakai kolam semen, atau sempit juga bisa, tidak masalah. Tergantung, nanti disesuaikan dengan lahannya. Nah, yang ketiga adalah kolam terpal. Kolam terpal ini adalah kolam yang biaya pengeluarannya lebih rendah dibandingkan kedua kolam tadi. Ya, jadi bisa fleksibel tempatnya, bisa disesuaikan dengan lahan kita. Ya, ini seperti digambar menggunakan besi ya, besi
atau bisa juga kalau lebih irit lagi kita bisa pakai bambu. Nah, ini sesuai gambar untuk kolam terpal. Nah, untuk penyiapan kolam, ada beberapa bagian kolam ya yang harus kita siapkan. Jadi kalau misalnya kita tempatnya sempit, kita bisa menggunakan sekat-sekat ya. Yang pertama kita butuh kolam pemijahan ya untuk tempat reproduksi ikan lelenya, atau istilahnya perkawinan ya untuk ikan lele. Lalu yang kedua, kolam untuk penetasan, jadi telur-telurnya itu tidak terganggu oleh ikan-ikan lele lainnya. Lalu yang ketiga adalah kolam pemeliharaan benih. Nah, ini untuk kolam pemeliharaan benih kita butuhkan supaya ikan lele dapat tumbuh besar. Lalu yang terakhir adalah kolam pemberokan. Kolam pemberokan fungsinya untuk pemisahan jika akan panen. Jadi ikan-ikan yang sudah dewasa kita pisahkan, jadi untuk proses dijual kepada konsumen. Lanjut, ada kolam pemijahan. Di sini kolam pemijahan yaitu kolam yang sengaja dibuat sebagai tempat perkawinan induk-induk ikan konsumsi. Ya, jadi seperti gambar tampilannya seperti ini ya. Ukuran kolam pemijahan ikan bergantung pada ukuran besar usahanya, yaitu jumlah induk ikan yang akan dipijahkan dalam setiap kali pemijahan. Kolam pemijahan sebaiknya dibuat dengan sistem pengairan yang baik agar mudah dikeringkan dan pada lokasi yang mempunyai air yang mengalir serta bersih. Selain itu, kolam pemijahan tidak boleh bocor. Ya, ini jenis untuk pertama ya, kolam pemijahan kita harus siapkan. Lalu yang kedua, kolam penetasan. Kolam penetasan yaitu kolam yang khusus dibuat untuk menetaskan telur ikan ya. Jadi terpisah. Kita lihat di sini airnya bening ya untuk kolam penetasan. Sebaiknya dasar kolam penetasan terbuat dari semen. Kalau terpal juga boleh sih sebetulnya. Atau tanah yang keras agar tidak ada lumpur yang dapat mengotori ikan sehingga telur menjadi busuk atau rusak ya. Harus bersih. Ini jenis untuk kolam penetasan. Lalu ada lagi kolam untuk pemeliharaan benih. Kolam pemeliharaan benih yaitu kolam yang digunakan untuk memelihara benih ikan sampai ukuran siap dijual. Lanjut, ada kolam pemberokan. Kolam pemberokan yaitu kolam yang digunakan untuk menyimpan induk-induk ikan yang akan dipijahkan atau ikan yang akan dijual atau angkut ke tempat yang jauh ya. Lanjut, untuk pembibitan, terdapat 4 langkah yang harus dilakukan dalam proses pembibitan ikan lele. Yang pertama yaitu pemilihan indukan yang baik, kemudian yang kedua pemijahan ikan lele atau untuk reproduksinya, lalu tahap pendederan yaitu penetasan ya, lalu terakhir memindahkan benih ikan. Nah, ini memindahkan benih ikan untuk ke tempat pembesaran ikan lele ya. Untuk berikutnya, cara memilih indukan yang baik. Untuk indukan lele yang berkualitas kita memiliki karakteristik ya. Yang pertama, ukurannya harus besar. Lalu yang kedua, tidak cacat. Lalu yang ketiga, gerakannya agresif, cepat ya. Tapi ini untuk yang jantan biasanya. Lalu yang keempat, responsif terhadap makanan. Nah, ini untuk yang betina. Betina lebih cepat lapar. Lalu yang kelima, memiliki pertumbuhan lebih cepat dibandingkan ikan lainnya. Nah, kita lihat untuk gambar di sini bagian bawah ini untuk ikan lele jenis betina ya. Kita lihat bagian anusnya itu bulat atau besar ya, lebih besar dibandingkan yang jantan. Kalau yang jantan ini lebih kecil ukuran anusnya. Lalu bagian badan juga untuk betina lebih lebar ya, lebih lebar. Sedangkan yang jantan lebih kecil, tapi untuk yang jantan ini lebih agresif. Nah, ikan lele yang indukan harus dipisahkan dari kawanannya. Indukan jantan ya sangat baik ketika berumur 7-8 bulan. Sedangkan yang betina baiknya saat umur 1 tahun. Barulah boleh siap untuk dikawinkan. Lanjut, ini adalah memilih indukan jantan dan betina. Untuk indukan jantan, ciri-cirinya yang pertama, alat kelamin kemerah-merahan, terus tubuhnya lebih ramping, warna tubuh ikan akan terlihat coklat agak kemerahan, lalu gerakannya agresif. Sedangkan yang indukan betina, bagian tubuh ya, tubuh membesar ke arah bagian anus.
Kemudian ketika diurut akan keluar cairan berwarna hijau. Lalu warna tubuhnya berubah sama dengan indukan jantan. Gerakannya lebih lambat dari sebelumnya, ini yang betina. Ya, lanjut, ini untuk pemijahan atau perkawinan benih ikan lele, indukan ikan lele ya. Ada dua cara, yaitu pemijahan alami yang pertama, lalu yang kedua pemijahan intensif. Nah, untuk pemijahan alami kita bisa lihat di sini ya. Proses pemijahan alami ikan lele untuk tadi ya, gambar anusnya itu lebih besar ya. Nah, ini proses perkawinan ikan lele secara alami. Yang pertama ya seperti ini, lalu yang kedua gambarnya seperti ini, ketiga seperti ini, keempat bertelur lah yang betina, lalu yang kelima akan menjaga telur-telur ikan, biasanya ikan lele. Ini proses pemijahan alami. Sedangkan untuk pemijahan buatan atau intensif, ini ada teknik yang terkenal, antara lain yang pertama penyuntikan hipofisa, lalu penyuntikan hormon buatan ya, yang ketiga pembuahan secara in vitro. Ya, lanjut. Ini untuk tahap pendederan. Dalam tahap pendederan harus dibuat kolam khusus yang terpisah dengan ikan lele lainnya, harus terpisah ya. Sebelum dimasukkan ikan kolam sebaiknya dijemur terlebih dahulu untuk membunuh bibit-bibit penyakit yang terdapat di dalam kolam. Selanjutnya kolam diisi dengan air bersih dengan ketinggian ideal tidak lebih dari 1 meter. Kolam diberi penutup ya, agar teduh, bisa memakai paranet atau pelepah kelapa. Tujuannya agar meminimalkan tingkat kematian benih akibat sinar matahari. Ini contoh menggunakan paranet ya. Jadi ada penghalang dari sinar mataharinya. Nah, ini adalah proses tahap pendederan atau pembesaran. Nah, ini proses memindahkan benih ikan. Ya, benih ikan dapat dipindahkan ya adalah benih ikan yang telah berumur 21 hari terhitung setelah menetas. Pindahkan benih ke kolam pendederan dengan kepadatan atau banyaknya sebesar 400 sampai dengan 600 ekor per meter persegi. Nah, pemindahan harus dilakukan dengan hati-hati ya, dan tidak perlu terburu-buru. Tekniknya dengan menggunakan ember atau baskom yang diisi air kolam. Setelah itu masukkan benih dengan cara dijaring dan didiamkan sejenak agar ikan dapat beradaptasi dengan air yang baru. Seperti kita lihat di sini ada sapu ya, bukan sapu, ijuknya ya, ijuk dari sapu. Nah, nanti telur-telur akan menempel di ijuk ini. Lalu setelah menetas mereka akan menjadi larva. Nah, ini adalah larvanya, larva daripada ikan lele seperti ini ya. Lanjut, untuk pemeliharaan larva lele. Setelah pemijahan, selanjutnya adalah pemeliharaan larva. Kolam berisi larva harus memiliki aerator atau yang biasa ya untuk menghasilkan oksigen seperti di kolam akuarium, seperti di akuarium, agar kadar oksigen dapat terjaga dengan suhu air sekitar 29 derajat Celcius. Nah, pastikan kolam bersih dan tidak berjamur. Nah, kebalikannya ya, saat masih larva airnya harus bersih. Nah, selama usia 3-4 hari larva tidak perlu diberi makan karena masih memiliki persediaan. Barulah di hari keempat diberi pakan berupa kuning telur yang direbus matang lalu dilumatkan ke air. Kemudian di hari ke-7 larva boleh diberi cacing sutra yang sangat baik untuk protein larva lele. Ya, kita lihat di sini ada gambar cacing sutranya seperti ini ya. Oke. Lanjut, untuk pemberian pakan. Ketika benih ikan lele berukuran 1-2 cm, pakan bisa diberikan tepung pelet yang memiliki kadar protein lebih dari 40% ya. Jenis pelet yang diberikan dapat berupa pelet PSC atau pakan udang BOA. Pemberian pakan jangan terlalu banyak karena pakan akan tenggelam di dasar kolam dan menimbulkan amonia yang berbahaya bagi benih ikan lele. Jadi secukupnya saja ya, jangan terlalu berlebihan. Setelah ukuran mencapai 2-3 cm, pakan diganti dengan FF99. Ini jenis pelet ya, atau PF1000 atau
pelet berbentuk butiran sampai lele mencapai 4-6 cm. Pakan diberikan secara teratur 4-5 kali pada waktu pagi, siang, sore, dan malam hari. Di saat malam hari beri makan lebih banyak kalau malam hari. Ya, lamanya proses pendederan berkisar 5-6 minggu atau mencapai ukuran 5-7 cm. Ya, berarti kurang lebih 1 bulan lebih ya. 1 bulan lebih 2 minggu. Nah, ini untuk pelet jenis FF99 dan ini PF1000. Tinggal dipilih saja. Ya, ini kita lihat ukuran-ukurannya ya. Dari 2-3 cm, ada yang sampai 4-6 cm. Untuk pemeliharaan kesehatan, lele mudah terserang penyakit karena lele tidak memiliki sisik dibandingkan ikan yang lainnya. Apabila terluka, lele akan mengeluarkan lendir berlebihan sehingga mengakibatkan bakteri berkembang biak. Penyakit lele adalah jenis jamur, bakteri, dan parasit. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah adanya serangan penyakit adalah: yang pertama, persiapkan wadah pengeringan dan pengapuran. Lalu yang kedua, desinfeksi. Lalu yang ketiga, penanganan yang benar ya. Jadi jangan sampai kita melukai badannya. Kemudian yang keempat, pemberian kekebalan tubuh dengan pemberian imunostimulan. Kemudian glukan probiotik dan multivitamin. Itu untuk vitaminnya ya. Lalu yang kelima, kita harus melakukan pencegahan penyakit ya dengan cara pengobatan. Lalu terakhir adalah melakukan penggantian air secara rutin. Oke, ini untuk pemeliharaan kesehatan yang harus kita lakukan. Ya, lanjut untuk pemanenan. Pembenihan ikan lele memakan waktu 8-9 minggu atau kurang lebih 2 bulan sejak benih menetas. Ukuran lele siap panen berkisar 5-7 cm. Kalau sudah mencapai ini kita boleh menjual ya, karena sudah cukup besar. Proses pemanenan dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengeringkan air kolam pelan-pelan hingga ikan berkumpul di titik yang dalam atau rendah, jadi airnya berkurang. Lalu yang kedua, ambil ikan dengan jaring yang halus. Lalu yang ketiga, pengambilan ikan dengan hati-hati agar tubuh lele tidak terluka. Yang keempat, tampung benih ikan dalam wadah yang telah diisi air dari kolam yang sama agar ikan tidak merasa stres. Jadi kita pakai lagi air yang ada di dalam kolam. Ya, lanjut untuk pengemasan. Di sini ada 2 macam ya pengemasan. Kita lihat di sini ada sebuah kendaraan pick up yang membawa ikan lele dalam kantong plastik. Nah, ini jenis pengemasan tertutup. Sedangkan ada lagi kendaraan pick up yang mengirim ikan lele dalam sebuah drum. Nah, ini jenisnya yang pengemasan terbuka. Benih ikan yang akan dipanen siap untuk dipasarkan, namun harus dengan pengemasan yang tepat ya, agar ikan tidak mati dan tetap hidup segar di pasar atau sampai ke konsumen, jadi tetap hidup. Pengemasan dapat dilakukan dengan sistem terbuka dan sistem tertutup. Ya, ini adalah proses untuk pengemasan sistem tertutup. Jadi kita harus memiliki tabung oksigen ya di tempat kita untuk oksigen daripada ikan. Sistem tertutup ini merupakan pengemasan ikan hidup yang dilakukan dengan menggunakan wadah tertutup. Udara luar tidak bisa masuk ke dalam media tersebut. Pengemasan dengan cara ini dilakukan pada pemasaran benih ikan lele dalam jarak jauh. Ya, kalau jarak jauh kita harus buat pengemasan sistem tertutup. Pada sistem pengemasan tertutup, wirausahawan harus cermat dalam perhitungan kebutuhan oksigen ya selama perjalanan, dan juga penambahan bahan dalam media sistem ini harus diperhatikan. Ya, ini pengemasan sistem tertutup. Lalu yang kedua adalah pengemasan sistem terbuka ya. Nah, ini biasanya yang jaraknya dekat-dekat. Untuk pengemasan sistem terbuka adalah benih ikan lele diangkat dengan wadah yang media airnya masih berhubungan dengan udara bebas. Sistem ini biasanya digunakan untuk jarak dekat dan waktu tempuhnya tidak lama. Ya, jadi kalau misalnya dekat dan tidak lama, kita boleh pakai drum. Karena ikan juga butuh oksigen ya, makanya tadi butuh aerator. Oke, selesai. Terima kasih telah mempelajari video ini sampai akhir.
Kata terakhir, ketika kamu ingin meraih impian namun hanya mengandalkan kecerdasan, maka sama saja seperti burung tanpa sayapnya yang tidak akan pernah bisa terbang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Jika Anda suka dengan video ini silahkan klik jempol ke atas dan klik tombol subscribe serta bel di bawah video untuk mendapatkan info terbaru di channel ini. Jika ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.